perkataan-perkataan orang yang dibisikkan oleh iblis untuk menentang bahwa dia tidak pernah disalibkan. Dan itu ada di negara Arab, di mana Muhammad bercokol. Hayo. Apakah itu artinya bahwasanya ketika ada orang yang berdoa di dalam gua, maka dia berdoanya kepada setan? Dan kemudian doanya akan dikabulkan oleh setan. Kalau begitu, Anda harus menerima kenyataan pahit. Yesus di dalam untuk membenarkan Muhammadmu. Jadi ini adalah ciri orang munafik. Di sisi lain orang munafik itu tidak mengakui. Kemudian di sisi lain dia akan memakai ayat-ayat yang tidak diyakininya untuk membenarkan keyakinannya. Ini adalah ciri-ciri iblis. Yesus sudah mengatakan, kau memaksakan diri Juma. Isa Al-Masih itu bukan Yesus. Sampai kapanpun engkau tidak akan bisa membuktikan bahwa Isa Al-Masih adalah Yesus. Apa yang dia maksud manusia yang diciptakan dari segumpal darah? Ini adalah fitnah. Namun setelah memfitnah bahwa tidak ada manusia yang diciptakan dari segumpal darah, yakini bahwa Muhammad ini adalah sosok yang dianggapnya sebagai orang besar yang akan datang di kemudian hari. Oleh karena itu Waraka mengajarkan kepada Muhammad, memberikan penjelasan tentang isi kitab yang dimiliki Waraka, kitab yang berisi tentang Taurat, tentang Zabur, tentang Injil, yang disampaikan kepada Muhammad, yang dijelaskan dalam bahasa Arab. Karena Muhammad tidak mengerti bahasa yang dibawa di dalam Waraka, yaitu bahasa Hebreu, bahasa Yunani. Karena Namus ini adalah bahasa Yunani. Injil itu adalah bahasa Yunani. Itu jelas mengatakan bahwa Warakalah satu-satunya orang yang memberikan informasi tentang isi Taurat, tentang isi Zabur, tentang isi Injil kepada. Jelas ini menyatakan Isa Al-Masih ini pernah lahir, pernah meninggal, dan pernah dibangkitkan. Al-Quran menyatakan bahwa sesungguhnya ia pernah dilahirkan, pernah meninggal, dan pernah dibangkitkan. Itu fakta. Itu realita. Dia tidak akan mempan diracun. Dan dia akan menyembuhkan segala orang sakit. Pertanyaannya, apakah Muhammad ini termasuk orang yang dimaksud? Apakah Muhammad pernah menyembuhkan orang sakit dengan tangannya? Tidak. hujatan-hujatan Anda itu terhadap Rasulullah itu karena Anda yang buta. Beliau nggak buta. Meski dalam kegelapan dia melihat. Buktinya 600 tahun kemudian mengatakan Yesus itu tidak disalib. Anda terlalu muluk-muluk itu. Ya, Anda terlalu muluk-muluk. Kenapa? Kitab Anda mengatakan kok bahwa dia tidak disalib. Yang disalib itu memang ada, penyaliban itu memang ada, tapi bukan Yesus yang disalib, bukan anak Maria yang disalib. Mari kita buktikan. Apakah saya keliru mengatakan itu? Berdasarkan kitab saudara. Kitab saudara sendiri yang menerangkan, kalau Anda memahami dengan bijak, arif, Anda akan tahu bahwa ternyata yang disalib itu memang bukan Yesus. Apa pembuktiannya? Mari kita lihat. Di dalam kitab saudara, Matius 26 nomor 29, Yesus berkata, akan tetapi aku berkata kepadamu. Ini Yesus yang berkata loh. Mulai sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Yesus mengatakan mulai hari ini aku tidak akan minum anggur lagi, kecuali nanti di hari kerajaan Bapaknya, yaitu hari kebangkitan. Paham ya? Dengan mulut Yesus sendiri mengaku, aku tidak akan minum anggur lagi sampai hari kebangkitan, yaitu hari di dalam kerajaan Bapaknya, yaitu di surga. Nah, sementara yang disalib itu adalah orang yang minum anggur. Yohanes 19 nomor 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jadi yang minum anggur ini siapa? Bukan Yesus. Kalau Yesus yang asli itu sudah bersumpah, aku katakan kepada kalian, mulai sekarang aku tidak akan minum anggur lagi
sampai aku bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Oke? Yesus asli tidak minum anggur lagi. Yesus yang diserupakan Yesus minum anggur sebelum dia disalib. Berarti yang disalib, yang menyerahkan nyawanya ini sopo? Bukan Yesus. Atau apakah Anda ingin mengatakan bahwa Yesus di dalam Matius 26 nomor 29 itu dia sedang berpura-pura alias dia sedang berbohong? Aku tidak akan minum anggur lagi katanya. Tapi buktinya, kalau betul yang disalib itu adalah Yesus yang berkata di dalam Matius 20 nomor 29, berarti Yesusmu adalah orang pendusta. Dia pembohong. Berarti benarlah kata Al-Quran bahwa Nabi Isa alaihissalam itu selalu diolok-olok. Katakan bahwa yang disalib itu adalah Yesus yang minum anggur, maka saya katakan Yesusmu adalah Yesus pembohong. Mundur kena, maju kena. Silakan. Aduh, kau ini kok jadi lari lagi ke Alkitab. Bukannya kau tunjukkan Isa Al-Masihmu di Al-Quran. Yang kita bahas sudah jelas, Yesus PS Isa Al-Masih. Oke lah. Kalau kau memang lagi sedang membahas Yesus, ini menunjukkan kebodohanmu, saudaraku Juma. Saya akan membacakan tentang menyerang personal, Pak. Menampakkan diri kepada semua murid. Seperti yang tertulis di dalam Lukas 24 ayat 36 hingga ayat 49 atau di dalam Yohanes 20 ayat 19-23. Demikianlah yang tertulis dan dicatat sebagai kesaksian oleh murid-murid Yesus. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi, ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya yang seperti kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketiga mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran. Berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertolongan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Demikian bahwa Yesus telah menyatakan diri kepada murid-muridnya bahwa dialah yang telah disalibkan, yang dipaku di tiang salib dengan bukti-bukti yang ia tunjukkan kepada murid-muridnya, supaya ayat ini membantah pernyataan-pernyataan nabi-nabi palsu yang mengatakan bahwa dia tidak tersalib, bahwa pernyataan ini akan menyangkal perkataan-perkataan orang yang dibisikkan oleh iblis untuk menentang bahwa dia tidak pernah disalibkan. Dan itu ada di negara Arab, di mana Muhammad bercokol di dalam gua Hira. Iblis telah memberitahukan hal itu kepada dia, sehingga ini menyesatkan dan membuat perselisihan kepada bangsa Arab, sehingga banyak ulama bangsa Arab menafsirkan tentang ini berbeda-beda. Mereka mengatakan ini adalah Yudas, mereka mengatakan ini adalah Yehuda, mereka mengatakan ini adalah Zuma. Tapi faktanya adalah semua kebohongan itu berawal dari gua yang gelap gulita, di mana para penghuni kegelapan bercokol dan berkuasa di sana. Silakan dibantah. Oke, baik. Jadi ketika saudara mengatakan bahwasanya yang masuk ke dalam goa itu ada iblis di dalamnya, ini tadi saya sudah bantah loh ini. Sudah aku bantah habis ini tadi. Masih belum malu juga rupanya saudara untuk membawa data ini.
Yesus itu masuk ke dalam kubur. Dia berdoa di dalam. Ya, baca di kitab saudara. Di kitab saudara itu sangat jelas dikatakan bahwa Yesus masuk ke dalam gua, dan di dalam gua kemudian dia berdoa. Hayo. Apakah itu artinya bahwasanya ketika ada orang yang berdoa di dalam gua, maka dia berdoanya kepada setan? Dan kemudian doanya akan dikabulkan oleh setan. Kalau begitu, Anda harus menerima kenyataan pahit. Yesus di dalam Yohanes 11 nomor 38 jelas diterangkan dia masuk ke dalam goa, yang mana goa itu adalah sebuah kuburan. Lalu kemudian setelah dia masuk ke dalamnya, dia jelas dinyatakan keluar dari goa itu nantinya menjadi Tuhan. Bolehkah saya katakan bahwa hikmat ketuhanan Yesus itu diterima dari iblis karena dia masuk ke dalam goa? Tentu tidak, bukan? Nah, maka tinggalkan konsep hinaan penistaan yang Anda bawa, yang justru akan menampar wajah Anda sendiri. Yesus masuk ke dalam goa dan berdoa di sana, dan goanya itu berada di penguburan, di dalam kuburan. Harusnya Anda malu membawa data itu. Kemudian, ketika saudara mengatakan bahwa Yesus itu disalib, saya katakan kepada saudara, Matius 26 nomor 29, dia tidak akan minum anggur lagi, kecuali nanti di kerajaan Bapa, yaitu di surga. Tetapi yang disalib itu minum anggur. Yohanes 19 nomor 30, Yesus kemudian minum anggur. Yesus yang mana lagi ini yang minum anggur ini? Lalu kemudian dia mengatakan, apa? Sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ini siapa ini yang minum anggur ini? Yesus yang asli atau yang duplikatnya yang diserupakan? Iman Anda, hati Anda lah, kalbu Anda lah, akal Anda lah yang bisa menjawab itu dengan jujur. Kalau Anda percaya bahwa yang mati minum anggur ini adalah Yesus asli, berarti Matius 26 nomor 29, Yesus adalah seorang pendusta yang tidak pantas kemudian menjadi nabi, apalagi Tuhan. Nah, kemudian Anda membawa apa tadi data di dalam Lukas 24. Shalom alaihim, Islam untuk kalian semua. Lalu kemudian murid-muridnya terkejut. Kenapa terkejut? Karena mengira melihat hantu. Coba, ini bukti bahwasanya Yesus tidak pernah mengajarkan kalau dia akan bangkit pada hari ketiga. Harusnya kalau Yesus mengajarkan dia bangkit pada hari ketiga, maka ketika muridnya kaget, dia akan mengatakan, murid-muridnya kaget karena mengira melihat manusia. Ternyata yang dia lihat adalah Tuhan yang telah bangkit dari kematian. Tapi apa faktanya? Kitab Anda menuliskan, mereka ketakutan, mereka terkejut dan ketakutan karena mereka mengira melihat hantu. Kasihan kali. Harusnya dia senang karena bangkit Tuhannya. Faktanya mereka justru ketakutan. Artinya bahwasanya euforia tentang bangkitnya Yesus dari kematian hanya ada di gereja barat. Diajarkan ke Asia. Tapi tidak pernah Yesus sendiri mengajarkan itu. Buktinya Anda lihat dalam kitab saudara. Dia makan ikan goreng untuk membuktikan dirinya bangkit dari kematian, atau makan ikan goreng untuk membuktikan bahwa dia bukan hantu. Akal Anda lah yang bisa menjawab itu. Oke? Itu bukti bahwa Yesus itu tidak disalib, atau dia tidak bangkit dari kematian. Nah, bukti kedua, bukti ketiga, supaya Anda sadar bahwa yang disalib itu bukan Yesus. Yang pertama tadi, Yesus bersumpah tidak akan mau minum anggur lagi. Tapi yang mau disalib itu justru minum anggur. Berarti Al-Quran tidak salah. Al-Quran An-Nisa surah An-Nisa ayat 157. Betul, ada yang disalib, tetapi yang disalib itu adalah orang yang diserupakan. Nah, bukti kedua, bukti ketiga. Ketika di dalam Markus 14 terjadi penangkapan terhadap oknum yang bernama Yesus, ya, semua pengikut Yesus itu lari meninggalkan Yesus. Anda boleh baca di dalam Markus 14 nomor 50. Jadi semua murid Yesus yang hanya 11, karena yang satunya ini si Yudas itu sudah berada di mana? Berada di posisi kubu tentara Romawi, karena dialah yang berkhianat. Jadi tinggal 11 murid Yesus. Di dalam Markus 14 nomor 50 dikatakan semua pengikutnya lari meninggalkan Yesus. Berarti tidak ada lagi murid yang tersisa.
11 murid lari, semua. Itu data di dalam kitab saudara. Buka Bible Anda supaya Anda tercerahkan. Markus 14 nomor 50, semua pengikut Yesus lari meninggalkan Yesus. Oke? Berarti tinggal satu orang. Siapa satu orang itu? Tinggal Yudas yang berada pada posisi tentara-tentara Romawi dan Yunani pada saat itu. Imam-imam Yahudi. Di data Markus 14 nomor 51 Anda baca. Seorang muda yang hanya memakai sehelai kain untuk menutup badannya mengikuti Yesus. Orang-orang ini mau menangkap orang tersebut. Tetapi ia melepaskan kainnya itu lalu lari dengan telanjang. Oke? Pertanyaannya kepada saudara. Siapa yang menggunakan kain lenan menutupi dirinya yang mengikuti oknum yang bernama Yesus, yang dikira Yesus? Kan orang Romawi enggak tahu. Tentara Romawi enggak tahu yang mana yang namanya Yesus ini. Dia enggak kenal. Menangkap seorang pemuda yang mereka kira Yesus. Tapi ada seorang pemuda yang berada di belakangnya Yesus. Padahal yang tadi sudah pada lari semua tuh. Masih ada satu orang yang ngikut di belakangnya. Dan ketika kemudian orang-orang di situ ingin menangkapnya, dia melepaskan kainnya sehingga dia lari telanjang. Pertanyaan saya kepada saudara, siapakah laki-laki yang lari dengan telanjang ini? Karena ketika dia di persidangan, tidak ada kemudian orang yang telanjang di situ lari, muncul. Gak ada. Yudas tidak telanjang di sana, Petrus tidak telanjang di sana. Tapi ada seorang pemuda lari dengan telanjang. Sopo laki-laki yang telanjang lari ini, yang menggunakan kain lenan? Jawab. Itu bukti Yesus tidak disalib. Silakan Pak John, siapa yang telanjang itu Pak John, dijawab ya. Siapa yang telanjang? Monggo. Jadi di sini saya tidak akan pernah menjawab karena kita sekarang mengklarifikasi antara Yesus PS Isa Al-Masih. Jadi dari tadi kamu ini selalu membawa ayat-ayat Alkitab. Nanti kamu selalu membawa ayat Alkitab. Tema kita udah jelas dari awal. Bolong kau buktikan Yesus itu berdasarkan keyakinanmu sebagai Isa Al-Masih, berdasarkan Al-Qur'anmu, dan aku akan mengatakan Yesus itu berdasarkan Alkitabku. Sehingga kau bisa membuktikan bahwa Isa Al-Masih itu adalah Yesus itu sendiri. Nah, jadi jika engkau mengatakan tentang Alkitab kami, sedangkan Alkitab kami adalah Alkitab Biblos yang kau yakini itu adalah tulisan orang. Jadi engkau tidak akan pernah meyakini apa yang tertulis di dalam Biblos kami. Oleh karena itu, kau katakanlah dengan apa yang kau yakini, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'alamu itu, yang katamu adalah ayat-ayat suci yang berdasarkan dari surga, yang informasinya akurat 100%. Tidak mungkin itu karangan manusia. Dan kau harus membuktikan, membantah bahwa Yesus itu tidak disalibkan dengan dalil yang ada di dalam kitabmu. Bukan engkau malah meyakini kitab kami, karena itu akan bertentangan dengan keimananmu, bahwa engkau sendiri tidak meyakini apa yang tertulis di dalam Alkitab kami, sehingga kau mengatakan bahwa Yesus tidak disalibkan. Pertanyaan saya kan sudah jelas, bahwa kau jelaskan saja apa yang kamu yakini dalam Al-Qur'anmu, dan saya akan menjelaskan apa yang tertulis di dalam Alkitab kami. Jadi, cuma biar kau tahu, jika benar-benar Al-Quran itu berdasarkan dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang kamu akui serupa dengan Allah yang disembah oleh Nabi Musa, Nabi Abraham, maka tidak ada lagi keraguan-raguan di dalam Al-Quran. Tetapi ternyata Al-Quran mengatakan tentang siapa yang disalibkan ini, sehingga dia mengatakan adalah orang yang diserupakan. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala bermain TTS, teka-teki silang. Dia tidak berani menyatakan siapa sesungguhnya. Karena apa? Kami akan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang telah mengantikan Yesus untuk disalibkan. Karena apa? Karena orang itu telah rela berkorban demi menyelamatkan Yesus yang kami yakini sebagai Nabi, Tuhan, Rasul, dan sekaligus Tuhan kami. Ya, jadi, itu, sebagai Tuhan. Iya, tolong yang di-share jangan di-komen dulu, ini saya lagi bicara. Jadi, jika Al-Quran itu benar-benar datangnya dari Tuhan yang Maha Kuasa, yang akan meluruskan segala perselisihan,
maka dia harusnya memberitahu dengan jelas supaya orang percaya bahwa ini benar-benar datang dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dia akan memberitahu bahwa orang yang digantikan, yang diserupakan dengan Isa Al-Masih itu adalah Yudas atau Matius atau Murkas atau Markus atau Juma. Nah, dengan demikian akan terbantahkanlah apa yang ditulis di dalam Alkitab kami dengan kebenaran di dalam Al-Qur'anmu. Tetapi Al-Qur'anmu malah membuat spekulasi, membuat hujat-hujatan yang bertentangan tetapi tidak menyelesaikan permasalahan. Sehingga banyak ulama kalian yang menafsirkan secara bebas tentang orang yang diserupakan itu, termasuk kau Juma, tidak bisa engkau tetapkan siapa orang yang digantikan itu karena kamu dalam keraguan-raguan dan dalam kebingungan tentang hal itu. Jadi kau buktikan dulu siapakah sosok orang yang menggantikan Isa Al-Masih itu untuk disalibkan. Silakan buktikan dengan Al-Qur'anmu. Saya tunggu. Sebentar Pak Jon, dia belum jawab. Siapa yang telanjang itu Pak Jon? Pak Jon, siapa yang telanjang? Pertanyaannya Bang Juma nggak dijawab. Siapa yang telanjang? Orang gila yang kebetulan ada di TKP itu. Oh, ada orang gila di Bible-nya. Lanjut Bang Juma, ada orang gila di sini. Oke, baik. Jadi gini ya, teman. Saya juga mau ketawa sedikit ini. Jadi gini, Al-Quran itu. Nanti saya bilang Juma yang telanjang itu kan nggak enak, karena saya juga nggak ada di TKP pada saat Ya kan itu. di Bible Nanti saya- Nah, katanya nggak enak. Terus sudah begitu, Anda tanya siapa yang diserupakan. Saya juga tidak ada di TKP. Giliran Bang Juma yang bicara. Lanjut Bang Juma, jangan Sekarang dibantah. bantahlah dengan Al-Qur'anmu. Saya tunggu. Ya, Pak Jon standby, giliran Bang Juma yang bicara. Lanjut Bang Juma. Anda giliran ditanya siapa telanjang, Anda tidak ada di TKP. Oke, baik. Dengarkan saya supaya Anda tercerahkan dan bisa sehat dan sembuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam. Isa bin Maryam. Rasulullah. Dia adalah utusan Allah. Wa ma qatalu wa ma salabu. Ya, mereka mengatakan sungguh kami telah membunuh Isa Al-Masih putra Maryam, anak laki-lakinya wanita manusia bernama Maryam. Itu yang diterangkan oleh Al-Quran. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Padahal mereka tidak beriman kepadanya. Itu yang Anda harus pahami. Lalu apa kata Allah? Wa innal ladzina ikhtalafu fi lafi syakkim minhu. Mereka mengatakan telah membunuh, padahal mereka tidak membunuhnya, tidak pula menyalibnya. Ini yang diterangkan oleh Al-Qur'an. Ya, malahum bihi min ilmi illa tiba'az zunni. Itu diterangkan, tetapi diserupakan bagi mereka orang yang dibunuh itu dengan Nabi Isa alaihissalam. Jadi memang ada pembunuhan. Lalu Allah mengatakan malahum bihi min ilmi illa tiba'az zinni. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentangnya, yakni tentang Nabi Isa alaihissalam, benar-benar dalam keraguan-raguan tentang hal, yakni pembunuhan itu. Ya, wa ma qatalu yaqina. Mereka kata Allah tidak sedikit pun memiliki pengetahuan menyangkut hal itu. Ya, malahum bihi min ilmi. Tidak ada pengetahuan tentang itu. Mereka nggak tahu. Tentang pengetahuan siapa yang dibunuh mereka nggak tahu. Yang ditangkap mereka nggak tahu. Dan memang itu terjadi. Makanya di dalam kitab saudara diterangkan dalam Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Yang sudah mati, sedangkan Paulus mengatakan dia hidup. Berselisih paham. Dan itu terbukti sampai hari ini. Orang Yahudi sama orang Kristen tidak sepaham tentang yang namanya Yesus, tentang yang namanya Isa putra Maryam. Mereka ribut sampai kiamat. Berselisih paham. Al-Quran tidak pernah keliru dengan itu. Nah, ketika Al-Quran mengatakan sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, anak laki-lakinya wanita manusia bernama Maryam, kata Allah, mereka tidak membunuhnya. Mereka tidak menyalibnya. Siapa mereka? Mereka tentara Yahudi Romawi dan imam-imam Yahudi. Kalau Anda mau tahu siapa yang mereka salib, tanya kepada mereka.
Tidak ada kepentingan umat Islam untuk itu. Kepentingan umat Islam hanya menyatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah laki-laki yang suci. Dia adalah seorang nabi. Dia adalah seorang rasul. Diberi mukjizat kenabian. Diberi tanda-tanda kenabian. Diberi kekuatan-kekuatan kenabian kepada dia untuk dibuktikan kepada Bani Israel bahwa dia adalah Rasulullah. Itu yang harus kami imani. Kami tidak beriman siapa yang diserupakan dengan dia. EGP itu bukan urusan kami. Itu urusan kalian. Kenapa? Karena di dalam kitab Anda, Kisah Para Rasul 25:19, Paulus berselisih paham tentang orang yang dinamai Yesus. Yahudi dan Kristen hari ini juga berselisih paham tentang orang yang bernama Yesus. Saya baru-baru ini tanya kepada Morebili. Morebili, siapa sih Yesus itu buat Anda? Apa yang dikatakan? Bagi praktisi Yudaism, praktisi Torah, Yesus itu hanya ibarat Hanoman. Coba. Begitu nista di depan orang Yahudi. Sementara menurut kejadiannya terjadinya di tengah-tengah orang Yahudi. Tapi apa yang dikatakan oleh mereka? Kami nggak tahu. Bagi kami dia itu hanya Hanoman. Begitu juga pengikutnya. Kan pedis kalau ada bahasa kayak begitu. Nah, di dalam Al-Quran dikatakan begini. Iskalallahu ya Isa, inni kiamah. Itu yang diterangkan dalam Al-Quran. Wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepada aku, serta mensucikanmu dari orang-orang kafir. Jadi Isa alaihissalam itu disucikan dari orang-orang kafir. Dia diangkat. Sebagaimana yang dinubuatkan di dalam Mazmur 91. Yesus diangkat oleh malaikat. Menatang tangannya. Malaikat menata Yesus di atas tangannya supaya Yesus itu tidak mendapatkan celaka. Ini sesuai dengan Al-Quran. Sementara Kristen, jauh dari ajaran Yesus itu sendiri. Nah, kembali kepada yang tadi sebelum Anda tanggapi ya, saya katakan kepada saudara bahwasanya ada sosok yang datang yang berlari di belakang oknum yang ditangkap. Dia menggunakan kain lenan. Catat, dia menggunakan kain lenan. Siapa yang menggunakan kain lenan sebelum dia ditangkap? Di dalam Yohanes 13:4, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya, lalu kemudian ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya di pinggangnya. Berarti yang lari melepaskan kain lenan yang ada di pinggangnya adalah silakan Anda jawab sendiri. Lanjut. Jadi Anda mencoba-coba mencocok logikan dengan orang tersebut kepada Yesus, sehingga kalian akan membenarkan kitab cocok logi, kitab Al-Quranmu yang jelas-jelas itu hanyalah perkataan orang-orang. Mengapa saya katakan Al-Quran itu perkataan manusia? Karena terbukti Paulus dan orang-orang yang dijumpai Paulus setelah Yesus dan Yesus ini antara percaya dan tidak percaya. Karena itulah dikatakan bahwa kisah kematian Yesus ini menjadi perbincangan viral. Karena ada sebagian meyakini bahwa yang disalibkan itu bukan Yesus. Dan sebagian lagi mengakui itu adalah Yesus. Nah, terbukti di dalam Al-Quran jelas bahwa yang disampaikan itu adalah berita informasi kesimpang siuran tentang Yesus itu sendiri, bahwa dia tidak disalibkan. Ya, jelas itu. Karena apa? Karena kalau firman Allah, dia akan menyatakan yang sebenarnya. Dia akan mengatakan bahwa yang disalibkan ini, jika Tuhanmu itu memang benar-benar tahu tentang hal itu, dia akan mengatakan, tetapi kau telah menjawab tadi, tentang orang itu kau pun tidak tahu. Al-Quranmu itu hanyalah informasi yang didapat dari keturunan Paulus yang bertentangan, yang sampai detik ini bingung dengan kisah sesungguhnya yang terjadi di Israel itu. Karena apa? Karena kisah itu mempunyai jarak 600 tahun, bro. 600 tahun. Makanya orang Arab itu harus bertanya kepada saksi-saksi yang ada di TKP. Jangan mendengarkan perkataan Muhammad, karena Muhammad itu mendapatkan informasi itu dari keturunan Paulus yang bertentang-tentangan tentang kejadian pada saat itu. Ada yang meyakini bahwa Yesus disalibkan, dan ada pula yang menentang Yesus disalibkan. Dan itu terbukti di dalam Al-Quranmu. Nah, seharusnya jika benar-benar Al-Quran itu datang dari Allah, maka dia akan mengatakan dengan benar, ketahuilah wahai manusia, bahwa yang
firman Tuhan, tidak membuat spekulasi di antara umat manusia sehingga menjadi perselisihan dan menimbulkan tafsir yang berbeda-beda di antara kalian. Kalian sendiri pun lucu ya, menafsirkan dengan pandangan masing-masing. Nah, apalagi kalian yang ada di Indonesia ini, sedangkan yang di Arab sana saja pun bertentang-tentangan tentang hal itu. Paulus dan orang-orang yang ada di PKP yang ada pada zaman Paulus pun bertentang-tentangan. Harusnya kiblatnya jelas. Kita harus kembali kepada saksi-saksi yang melihat kejadian itu. Apa yang terjadi sesungguhnya. Dan itu jelas bahwa perlu saya garis bawahi, Isa Al-Masih yang kau katakan itu bukanlah Yesus yang kami hati di dalam Alkitab kami. Oke? Jadi jangan engkau memaksakan diri Jumatku untuk mengatakan Yesus itu adalah Isa Al-Masih. Karena apa? Karena engkau tidak akan bisa membuktikan Yesus itu adalah Isa Al-Masih. John, sebelum ke Bang Yuma dijawab dulu, siapa yang lari telanjang, John? John, siapa yang lari telanjang, John? Tadi sudah saya jawab. Siapa? Ya kan? Saya sudah jawab. Saya bilang Juma. Loh, emang Juma ditulis di Bible-mu? Ketabok Bible diam loh. Bantah. Kalau bukan Juma silakan dibantah. Kalau bukan Juma silakan dibantah. Oke. Ternyata Bang Juma ada di Bible katanya yang telanjang. Silakan Bang Juma. Ya, jadi gini loh ya. Anda tidak bisa membantah Quran. Justru saya balik kepada saudara. Kalau Anda bisa membuktikan bahwa Al-Quran salah mengatakan yang diserupakan yang disalib, maka tunjukkan kepada saya siapa yang lari telanjang itu. Karena selama Anda tidak bisa menunjukkan itu, maka Anda akan selamanya ketabok dengan data dalam kitab saudara. Kami mengimani Nabi Isa alaihissalam itu tidak disalibkan, tapi yang disalibkan itu adalah orang yang diserupakan. Bantah itu dengan Anda menyajikan data bahwasanya Yesus minum anggur. Dan juga Yesus tidak pernah bersumpah tidak akan minum anggur. Tapi faktanya di kitab saudara, Yesus bersumpah tidak akan minum anggur lagi. Tetapi ada yang minum anggur yang juga dikatakan namanya Yesus sejenak sebelum dia disalibkan. Mana yang benar? Ada dua Yesus di situ. Ada Yesus Kristus dan juga ada Yesus Barabas. Yesus Barabas adalah Yesus penjahat nasionalis yang dikejar-kejar oleh tentara Romawi. Ingat itu. Jadi ada dua orang yang ditangkap di sana. Yesus penjahat dan juga Yesus Kristus. Yang Yesus Kristus mengatakan tidak akan minum anggur lagi kecuali nanti di kerajaan Tuhan. Yang Yesus satu minum anggur sebelum dia disalibkan. Al-Quran tidak keliru kemudian mengatakan ada penyaliban, tapi orang yang diserupakan. Itu satu. Kedua, Yesus dikabarkan mati. Roma 14 nomor 9. Yesus yang kau salibkan, yang kau bunuh itu telah dibangkitkan dan dijadikan menjadi Tuhan oleh Bapa. Berarti dia mati. Maria datang mencari mayat Yesus. Berarti dia mati. Sementara di dalam kitab Anda sendiri dikatakan, Ibrani 5 nomor 7, sebagai manusia, dia memanjatkan doa agar diselamatkan dari maut. Dan karena kesalehannya, doanya dikabulkan. Berarti dia diselamatkan dari maut. Yang dikatakan diselamatkan dari jurang, tidak jatuh jurang dulu, baru diangkat. Bukan. Tapi yang diselamatkan dari jurang adalah, dia sebelum masuk ke jurang, itu diamankan dulu. Disampaikan dulu ada jurang di depan. Itu baru dikatakan diselamatkan dari jurang. Lalu kemudian ketika Yesus itu diselamatkan dari maut, berarti dia tidak mengalami maut dulu. Makanya di dalam Mazmur 91 dikatakan, jika engkau adalah anak Allah, maka Allah akan mengirimkan malaikat agar malaikat menatang engkau di kakinya, di tangannya, agar kakimu tidak terantur kepada batu. Ternyata itu terjadi terhadap Yesus. Dan kalau Anda mengambil cocokologi dari Matius 27:46 dari kitab Mazmur, Eli Eli lama sabaktani, ternyata itu nubuatan yang keliru besar. Itu adalah cocokologi yang tidak tepat. Kenapa? Karena yang teriak Eli Eli sabaktani itu teriak siang dan malam. Sementara Yesus yang ada dalam kitab Anda teriaknya cuma sekali, itu pun cuma jam 12, ada yang mengatakan jam 3. Jadi semuanya serba salah.
Al-Quran tidak keliru ketika dia mengatakan bahwasanya Isqalallahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Saya mengangkatmu, saya mengambilmu dan mensucikanmu dari orang-orang kafir. Siapa orang kafir ini? Orang-orang Romawi dan Yahudi yang menolaknya. Itu yang perlu Anda pahami. Kalau Anda berbicara mengenai siapa yang diserupakan, jawabannya adalah siapa yang lari di belakang Yesus yang ada di dalam kitab saudara. Ternyata yang lari ini adalah yang menggunakan kain lenan. Yesus nomor 13, nomor 4 mengatakan dia lari menggunakan kain lenan. Oke? Paham ya? Berarti Yesus lolos. Jadi yang ditangkap ini sopo? Jawab aja sendiri. Silakan. Kamu tetap ngeyel, masih memaksakan Yesus itu adalah Isa Al-Masih. Oke, untuk menjelaskan. Dengar. Yesus yang saya maksud itu yang tidak disalib, bos. Yang lari, bos. Yang tidak minum anggur. Sementara Yesusmu itu yang mati. Jadi tidak ada kesamaannya. Belajar dong. Kalau tidak ada kesamaan, jangan kau bilang Yesus itu Isa Al-Masih. Karena apa? Karena Yesus itu jelas, ya. Jadi sekarang begini, Juma. Kau buktikan dulu siapa orang yang pernah membaptiskan Yesus di dalam Alkitab dan siapa nama murid Yesus yang paling dikasihinya. Coba kau jelaskan berdasarkan Al-Qur'anmu. Kalau memang itu adalah Yesus, Isa Al-Masih itu, maka akan ada penjelasan tentang siapa yang pernah membaptiskan Yesus alias Isa Al-Masih itu. Silakan kau bantah dengan Al-Qur'anmu. Sebelum Bang Juma menjawab, jawab dulu siapa yang lari telanjang itu, John? Saya sudah bilang Juma, kalau kau mau bantah, kau bantahlah. Ya, Belum Bang Juma menjawab. Woi, udah kau. Udah kau dulu, udah dulu. Bang Juma yang jawab. Tentang Isa Al-Masih. Ini giliran Bang Juma, giliran Bang Juma. Iya, ini kesempatan saya bicara, makanya katanya kamu sudah. Itu, katanya sudah tadi. Moderator, makanya jangan kau komentari. Kau kasih sama Juma, jangan kau berkomentar. Kau tidak punya hak yang dicelebes untuk berkomentar. Oke. Kau tidak punya hak untuk berkomentar. Ya, Anda diam dulu, giliran Bang Juma lagi. Saya bertanya kepada angin yang berlalu, siapakah yang lari telanjang itu? Silakan Bang Juma. Bagus kau bertanya angin iya, aja kau angin tanya. aja deh daripada bertanya sama orang nggak dijawab, ditanya sama angin. Sudah tahu kau. Diam Bang Juma lagi. Diam Bang Juma, silakan Bang Juma. Udah tahu apa yang saya tanyakan? Ya diam. Udah tahu belum? lagi. Udah diam. Bang Juma silakan. Iya. Jadi dalam Al-Quran itu, karena Al-Quran itu bukan ini ya, bukan buku biografi, bukan cerita dongeng yang harus disusun selama 1700 tahun oleh 40 penyusun. Itu Al-Quran itu bukan surat wartawan, bukan. Jadi harus diceritakan per cerita, enggak. Al-Quran mengatakan begini, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin man ansari ilallah. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah fa amanat ta'ifa min bani Israil wa kafarat ta'ifa fa ayyadna ladina amanu ala aduwihim fa asbahu zahirin. Jadi kemudian dikatakan dalam Al-Quran, kitab suci yang datang dari langit, hai orang-orang beriman, jadilah kau sebagai pembela agama Allah, sebagaimana Isa anak laki-lakinya wanita bernama Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Pengikut-pengikutnya yang setia itu berkata, kamilah penolong-penolong agama Allah. Itu. Jadi tidak ada murid yang dikasihi siapa, murid yang bersandar di dadanya siapa, murid yang mencium kakinya siapa, murid yang kemudian meminyaki rambutnya sopo, murid yang berjaga-jaga ketika dia ketakutan itu sopo. Nggak ada di Al-Quran kayak gitu, cerita-cerita kayak begitu. Itu cerita film yang kayak begitu. Al-Quran hanya mengatakan Nabi Isa bertanya kepada kaumnya, murid-muridnya yang asli. Itu yang diceritakan dalam Al-Quran. Qala Isa bin Maryam li hawariyun, terhadap muridnya, man ansari ilallah, siapa yang akan membantu saya menegakkan kalimat tauhid di tengah Bani Israel, ajaran Allah.
Hawariyun, nahnu ansarullah. Kami lah akan menegakkan ajaran Allah. Kami akan menolong menegakkan agama Allah. Jadi murid-muridnya ketika dipesan di dalam Matius 5, Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Mereka hendak ke bangsa lain karena dia kenapa? Sudah berjanji, nahnu ansarullah. Kami yang akan membantu menegakkan agama Allah. Jadi yang datang kepada Romawi, Yunani itu bukan muridnya, itu pengajar-pengajar palsu yang Anda bisa dapatkan di dalam 2 Petrus 2 yang Anda sering bawa itu. Dia akan memasukkan pengajaran-pengajaran palsu. Makanya di dalam 1 Yohanes 2 nomor 18 nomor 19, Yesus mengatakan, wahai anak-anakku, sekarang telah muncul penyesat-penyesat dan dia berasal dari tengah-tengah kita. Memang dia benar-benar berasal dari tengah-tengah kita, tapi dia tidak sungguh-sungguh dari kita. Itu penyesat-penyesat itu yang akan kemudian mengajarkan ajaran ada seorang Yesus yang adalah Tuhan. Kebetulan Anda membawa narasi dalam kitab Anda dengan menggunakan nama Yesus, maka saya katakan Yesus yang sama dengan Nabi yang adalah Nabi Isa alaihissalam adalah yang bebas dari penangkapan, adalah dia yang kemudian yang tidak minum anggur. Sedangkan Yesusmu adalah yang minum anggur, yang disalib, yang diberitakan bangkit hari ketiga, yang kemudian ditangkap setelah ada yang asri lari melepaskan kain lenan. Itu harus kau pahami tuh, pakai logika tapinya, jangan dengan iman. Silakan. Jadi kan jelas di sini kau itu muter-muter, gak keruan, gak bisa kau bantah dengan ayat Al-Quranmu. Siapakah orang yang melakukan baptis kepada Yesus? Karena apa? Orang yang membaptiskan Yesus itu salah satu nabi. Nabi ini diakui oleh orang Islam, yaitu Nabi Yahya. Nah, Nabi Yahya ini seharusnya tertulis di dalam Al-Quran apa yang telah ia lakukan kepada Isa Al-Masih. Ini harus dibuktikan bahwa Isa Al-Masih adalah Yesus seperti yang dibaptis oleh Yahya alias Nabi Yohanes. Tetapi ternyata di dalam kitabmu yang jelas-jelas itu adalah perkataan orang yang disesatkan, yang seperti kau bilang tadi di dalam Alkitab telah dikatakan bahwa akan datang penyesat-penyesat ke bangsa-bangsa lain, termasuklah ke negara Arab. Dan mereka telah menyesatkan. Karena apa? Informasi Al-Quran ini adalah berdasarkan dari Waraka bin Nawfal, seorang guru besar yang beragama Nasrani, yang meyakini bahwa Muhammad ini adalah sosok yang dinaungi awan, yang akan menjadi seorang yang besar, yang akan dimuliakan oleh orang-orang. Karena apa? Karena dia akan menyesatkan banyak orang, termasuk menyesatkan Zuma. Jelas di dalam Al-Quranmu tertulis, di dalam Fusilat 41 ayat 1, Hamim, yang diartikan bersumber dari kitab sebelumnya. Kemudian dilanjutkan di ayat 2, yang datang dari Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kemudian dilanjutkan di ayat 3, kitab yang bacaan dalam huruf Arab, yang ditulis dalam huruf Arab untuk kaum yang mengetahuinya. Jelas ayat ini menyatakan bahwa Muhammadmu mendapatkan penjelasan dari Waraka bin Nawfal tentang apa yang ada di dalam kitab Waraka bin Nawfal, berisi tentang penciptaan bumi dan langit beserta segala isinya, yang berisi tentang cerita Nabi Nuh, cerita Nabi Abraham, Nabi Musa, bahkan kepada Yesus itu sendiri. Ketiga kitab yang diturunkan, yang dipegang oleh Waraka bin Nawfal, Taurat, Zabur, dan Injil, itu dirangkum di dalam Al-Quran menjadi satu dari ketiga kitab yang dijelaskan Waraka. Maka di dalam Al-Quranmu tertulis tentang penciptaan, tentang Nabi Abraham, tentang Ishak, tentang Ismail, Musa, bahkan Yesus itu sendiri, dengan versi yang berbeda dari aslinya. Karena itu adalah sebuah tafsiran Muhammad atas penjelasan Waraka bin Nawfal tentang isi Alkitabnya. Itu adalah kebenaran dor. Jangan engkau terkejut bahwa suatu saat Tuhan akan membuktikan kebenaran itu kepada setiap manusia. Karena apa? Kebenaran yang datang dari Tuhan itu akan kekal. Tetapi perkataan-perkataan manusia akan selalu dihafalkan dan diingat. Karena apa? Hafalan itu
adalah bukti untuk menjaga konsistensi ayat-ayat kalian. Sebab Tuhan tidak pernah menjaga dan memelihara ayat tersebut. Sehingga kalianlah yang menjaga ayat-ayat tersebut agar tidak punah. Jika waktunya telah tiba, maka Tuhan akan menyatakan kemuliaannya kepada semua bangsa. Apa yang tidak mungkin bagi Tuhan? Oleh karena itu, engkau harus membuktikan bahwa Nabi Yahya pernah membaptis Isa Al-Masih seperti yang tertulis di dalam kitab sebelumnya. Jika Anda tidak bisa membuktikan Nabi Yahya membaptis Isa Al-Masih, maka jangan pernah engkau memaksakan Isa Al-Masih itu adalah Yesus. Sebab Isa Al-Masih Yesus itu adalah pernah dibaptis oleh Nabi Yohanes, yaitu Nabi Yahya di dalam keyakinanmu. Nah, sekarang kalau kau tidak pernah bisa menunjukkan kebenaran itu, aku menyarankan kepadamu, hendaklah engkau berhenti untuk menyamakan Isa Al-Masih adalah Yesus. Sebab engkau tidak bisa membuktikan bahwa Nabi Yahya pernah membaptis Isa Al-Masih. Cukup? Oke, cukup. Siapa yang lari telanjang, John? 4 kali gak dijawab. Silakan Bang Juma. Iya. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, Al-Quran itu bukan kitab latah, ngambil kitabnya orang, seperti kitab lo. Al-Quran kalau sesuai dengan cerita-cerita yang kamu dongengkan barusan, di mana Anda menuduh Rasulullah belajar kepada Waraka, maka muncul di dalam risalah kenabiannya, poin per poin di mana dia belajar kepada Waraka. Pembenci Islam mana yang bisa memberikan literasi secara tertulis? Hayo, Rasulullah Muhammad SAW belajar ke Waraka tentang tauhid, tentang syahadat, tentang Taurat, tentang di mana itu diceritakan, wahai pendongeng, tuyul, tukang tahayul. Di mana? Gak ada itu Rasulullah pernah belajar. Al-Quran 30 juz diwahyukan selama kurang lebih 22 tahun. Kemudian hadis sebegitu banyak periwayatannya. Kapan dia duduk belajar di Waraka? Dia cuma datang bersama dengan Khadijah mempertanyakan tentang hal yang terjadi kepada dirinya. Apa yang dikatakan oleh Waraka? Apa yang dikatakan? Kudus, kudus, kudus. Itu yang dikatakan oleh Waraka. Itu adalah namus yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam, kata Waraka. Loh, kok Anda larinya beliau belajar? Apa pula Nabi Yahya? Al-Quran hanya mengatakan begini. Ya Yahya, huzil kitab bikuwa wa atainahul hukma sabiyya. Itu yang diterangkan Al-Quran. Wahai Yahya, ambillah, pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Dan kami berikan hikmat kepada Yahya selagi dia masih kanak-kanak. Lalu kemudian dikatakan oleh Allah, wahanana min ladunna wa zakat wa kana taqiyya. Dan kami jadikan rasa sayang kepada sesama dari kami dan bersih dari dosa. Dan dia pun seorang yang bertakwa. Ini berbicara tentang Yahya. Tapi tidak diceritakan kemudian Yahya membaptis. Apa pula baptis-baptis? Apaan baptis? Ya. Jadi baptiso itu pensucian, pembasuhan tangan, pencucian muka, pembasuhan kaki ketika ingin masuk ke dalam bait suci. Pentasbihan itu namanya, pentahiran itu namanya. Ya, kami kenal dengan wudu. Dan kamu harus tahu bahwa orang yang dibaptis itu orang yang ditobatkan dari dosanya. Yesus berarti dibaptis berarti dia ditobatkan dari dosanya, gitu maksudnya. Dan ingat, sekali lagi saya katakan kepadamu, catat baik-baik. Yesus tidak pernah membaptis seorang manusia pun. Dia tidak pernah membaptis satu manusia pun di atas muka bumi ini. Jadi tidak perlu itu baptis. Yesus pun tidak pernah membaptis siapapun. Paham itu? Bahkan Paulus hanya membaptis 2 manusia. Ya, paham itu, pelajari supaya Anda tahu. Nah, kemudian ketika Anda berkhutbah tadi, Anda mengatakan bahwasanya saya tidak paham. Saya tidak ngerti tentang Yahya. Al-Quran itu dipelajari dari Waraka. Wow, keren kali Anda. Dapat ilmu dari mana pula ini penyesat satu ini? Ya.
Tidak ada cerita Rasulullah itu belajar ke Waraka. Tidak ada cerita. Bahkan Waraka mengatakan, sekiranya aku masih hidup pada saat engkau menerima namus, maka aku orang yang paling terdepan yang akan membelamu. Kenapa Waraka tahu itu? Karena dia ahli kitab. Dia seperti kamu, ahli terjemah. Ahli terjemah. Terjemah pun Anda tidak tahu. Hanya comot-comot ayat yang mengukuhkan ajaran Helenisme aja yang Anda paham. Waraka itu ngerti Ibrani, ngerti Yunani, ngerti Ibrani, ngerti Arab, ngerti bahasa-bahasa agama samawi. Oke? Sehingga ketika dia melihat ada tanda-tanda kenabian pada diri Rasulullah, karena memang di dalam kitabnya mereka diterangkan bahwasanya akan datang sosok nabi yang sama seperti Musa dari saudara Ishak, yaitu dari keturunan Ismail. Makanya mereka itu menunggu-nunggu. Dan ternyata inilah saatnya. Orang yang ditunggu-tunggu inilah saatnya. Karena memang Rasulullah sejak bayi, bahkan sejak ibunya dikandung, itu sudah ada tanda-tanda mujizat terhadap kandungan ibunya. Itu yang Anda harus paham. Makanya sejazirah Arab itu mengimani beliau sebagai nabi, sebagai rasul. Ajarannya sampai hari ini murni. Al-Quran itu murni. Ya, kami yang mewahyukan, kami yang menjaga. Itu fakta. Berarti 1400 tahun silam tidak bohong. Faktanya sampai hari ini terjaga. Lah sebaliknya di kitab Anda tidak dijaga oleh Tuhan, kemudian tidak dijaga oleh umatnya. Kenapa Anda tidak menjaga kitab Anda? Karena tidak ada kecintaan terhadap kitab suci Anda. Kenapa tidak ada kecintaan? Karena akal dan pikiran Anda itu nyata-nyata mengatakan bahwa kitab ini tidak wajar disebut sebagai kitab suci. Kenapa? Lihat isinya. Porno, pembunuhan, aksi yang tidak masuk akal di dalam. Jadi malas untuk menghafalkan. Karena cinta terhadap kebebasan, terhadap aturan Tuhan, tetap aja Anda ngotot mengimani kitab itu. Padahal di dalamnya irasional bertaburan di mana-mana. Tapi karena Anda enak, kalau Islam berat. Harus sholat, subuh, harus zuhur, harus berat. Mending di Kristen. Tidak ada kewajiban sedikit pun. Tidak ada yang haram sedikit pun. Tidak ada yang menjadi kemudian perintah sedikit pun. Yang penting imani Yesus Tuhan, selamat. Itu yang ada di agama Anda. Gimana Anda mau masuk Islam? Tapi bagi orang-orang Kristen yang menggunakan akal sehat, mendengarkan penjelasan saya, mereka pasti goyah. Mereka pasti minimal mengatakan bahwa apa yang saya katakan itu adalah benar. Kenapa? Kami membela Yesus yang tidak minum khamar. Kami membela Yesus yang tidak disalib. Kami membela Yesus yang tidak mengajarkan kemudian menganggap kitab Torah itu adalah kitab kutukan. Kami membela dia sebagai utusan Tuhan. Anda membela iman Anda agar Yesus mati terkutuk di atas tiang salib. Agar dia bangkit dari kematian. Menebus dosa-dosa kalian dari dosa yang kalian lakukan. Enak kali kalian. Kalian yang makan, orang lain yang harus menanggung kenyang. Lucu ya? Oke, oleh karena itu saya katakan kepada saudara, Al-Quran itu tidak pernah keliru. Kalau Al-Quran mengatakan Allah mengangkat Nabi Isa di sisinya, maka tidak ada yang bisa membantah. Kalau Anda menggunakan kata di dalam kalimat di dalam kitab Anda sendiri mengatakan Yesus minum anggur. Tapi Yesus mengatakan bersumpah tidak mau minum anggur. Yesus mengatakan dia berdoa dan diselamatkan dari maut. Kitab Anda mengatakan dia mati. Kemudian Paulus berselisih paham dengan orang orang-orang di sana tentang nama yang bernama Yesus, tentang orang yang bernama Yesus. Paulus mengatakan masih hidup, orang-orang mengatakan sudah mati. Berselisih. Dan yang paling inti sekarang adalah orang Yahudi Yerusalem dan orang Kristen di Vatikan berselisih paham tentang orang yang bernama Yesus sampai kiamat. Demikian. Kalau masih ada, silakan Anda membual sejauh-jauhnya. Silakan, Anda bebas. Ini bukan roomnya Kristen. Kalau di Kristen kita di-kick, kita di-mute. Silakan. Jadi jelas Anda itu masih tetap memaksakan seolah-olah Isa Al-Masih adalah Yesus. Tetapi dengan fakta yang Anda malah terjungkir balik, tidak bisa membuktikan persamaan antara Yesus dan Isa Al-Masih. Jadi, kalau informasi dari kitabmu itu, dari Al-Quran itu, bersumber dari Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, tentunya dia akan menjelaskan tentang hal itu. Karena apa? Sebab Nabi Yohanes dan Yesus itu ada hubungan yang sangat erat. Tetapi di dalam
kitab yang dikarang oleh manusia, yang ditulis karena berdasarkan penafsiran penjelasan dari informasi yang diterima dari kitab sebelumnya, itu jelas akan bertentangan, dan dia tidak akan menuliskan hal-hal yang spiritual yang akan membuat keimanan orang pengikutnya akan mengikuti ajaran yang sebelumnya. Secara logika, bahwa di dalam kitab Taurat itu dituliskan tentang penciptaan, tentang hal-hal asal muasalnya terjadinya segala sesuatu yang dari tidak ada menjadi ada. Itulah yang ada di dalam kitab Taurat. Taurat adalah perintah yang disampaikan kepada nabi-nabi sebelumnya, dan itu dituliskan oleh Musa. Dan Musa lah yang mencatat dan membuat tulisan-tulisan tentang peristiwa itu, sehingga disebutlah kitab Taurat. Kemudian berlanjutlah kepada kitab Zabur, di mana Nabi Daud menuliskan ini tentang syair-syair untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Di dalam kitab Zabur ini tidak lagi membahas tentang penciptaan, tidak lagi membahas tentang Nabi Nuh, tidak lagi membahas Nabi Abraham, tetapi apa yang telah dijanjikan, yang telah menjadi tradisi dan perintah di dalam Taurat, diakui di dalam kitab Zabur. Kemudian datanglah kitab ketiga, yaitu kitab yang ditulis berdasarkan tulisan-tulisan para rasul-rasul, murid-murid Yesus, yang menceritakan apa yang dikatakan oleh Yesus dan apa yang diperbuat oleh Yesus. Inilah kitab Injil, tidak menceritakan lagi tentang penciptaan, tidak menceritakan lagi tentang Abraham, tidak menceritakan lagi tentang Musa, tidak menceritakan lagi tentang Daud, tidak menceritakan yang sudah-sudah, tetapi ini adalah cerita tentang apa yang difirmankan oleh Yesus kepada bangsa Israel pada waktu itu. Nah, jelas 1, 2, 3 kitab ini mempunyai misi berbeda-beda. Tetapi lucunya ketika datang kitab yang mengaku kitab paling sempurna dari ketiga kitab ini, yang lucunya itu apa? Dia menuliskan tentang isinya Taurat, yaitu tentang penciptaan, tentang Nabi Musa, tentang Nabi Nuh, tentang Nabi Abraham, tentang Nabi Ishak. Ini yang berfirman ini wartawankah atau Tuhan? Kenapa Tuhan harus menyampaikan cerita yang sudah ada di dalam kitab sebelumnya? Coba Anda pikirkan dengan logika. Kenapa Tuhan harus capek-capek menyuruh malaikat, ya, yang bernama Namus tadi? Entah Namus ini, entah bahasa dari mana, ini saya kurang tahu juga ini. Cuman diyakini itu Namus, bukan Jibril ya, Namus. Nah, Namus ini dikatakan memberikan informasi, padahal cukup dengan mendengar penjelasan Waraqah bin Naufal, maka akan diketahui bagaimana asal muasal bumi diciptakan, bagaimana asal muasal Nabi Musa, bagaimana asal muasal Nabi Abraham, beserta anaknya Ishak dan Ismail, berapa istrinya. Itu ada semua di dalam kitab. Tidak mungkin Tuhan menyuruh malaikat hanya untuk menceritakan cerita yang sudah pernah terjadi di masa sebelumnya. Sudah saya katakan, ketiga kitab itu berbeda-beda isinya. Taurat tentang penciptaan, Zabur tentang syair-syair memuji Tuhan. Ketiga, yaitu kabar baik yang disampaikan oleh Yesus. Tetapi di dalam Al-Quranmu ternyata apa yang ada di dalam tiga kitab ini direkon kembali menjadi suatu kitab yang seolah-olah datangnya dari Tuhan. Capek Tuhan berfirman untuk orang Arab. Capek Tuhan menyuruh malaikat datang ke Arab, kalau hanya untuk menyampaikan cerita yang sudah ada. Tetapi kalau seandainya Al-Quran itu menyampaikan hal-hal yang baru, hal-hal yang baru, yang tidak lagi ada di dalam tiga kitabnya, saya akan meyakini bahwa kitab itu datang dari Tuhan. Karena apa? Tuhan datang ke Arab itu untuk menyampaikan informasi terbaru. Informasi terbaru. Karena apa? Tiga kitab sebelumnya itu berasal dari dia. Jadi nggak perlu lagi dia menyampaikan cerita diulang-ulangi kayak sinetron, diulang lagi dari awal sampai ke Yesus. Kemudian sampailah kepada bangsa Arab, dipelintir ke kiri, dipelintir ke kanan, sehingga terjadi perselisihan dan perdebatan di antara semua bangsa. Apa yang dikatakan di dalam ketiga kitab itu, kemudian di dalam Al-Quran menjadi beda. Karena apa? Karena Al-Quran itu adalah tafsir atas penjelasan pendeta Waraqah. Makanya isinya bisa setipis itu. Karena apa? Karena dia mengambil saripati,
mengambil intisari. Dia tidak bisa menceritakan kronologis kejadian yang sesungguhnya seperti yang ada di dalam kitab sebelumnya, berurutan mulai dari Adam, Hawa, Habil, Kain, Nuh, Abraham, Ishak, Ismail, Musa sampai kepada Yesus. Itu semua ada berurutan. Itu bukti bahwa apa yang dikatakan di dalam ketiga kitab itu benar-benar ada dan nyata, dan itu telah dibenarkan di dalam Al-Quran. Tetapi sebagian lagi adalah kesalah tafsiran Muhammad dalam menafsirkan apa yang dijelaskan Waraka, sehingga apa yang disampaikan di dalam ketiga kitab tersebut ternyata mempunyai perbedaan sedikit dengan apa yang ada di dalam tiga kitab tersebut. Jadi jelas, kalau Anda mempunyai hati nurani, berpikirlah, apakah Tuhan akan berfirman dua kali untuk menceritakan apa yang sudah ada di dalam kitab yang dimiliki oleh Waraka bin Naufal yang datang ke tanah Arab, yang jelas-jelas kita ketahui bahwa ibunda daripada Nabi Muhammad adalah seorang kafir. Maka jelas otomatis apa yang dikandung oleh ibunda Muhammad itu adalah kafir. Tetapi dia menemukan keyakinan dia menemukan hidayah pada saat umur 40. Dan dia menyatakan bahwa Tuhan yang disembah oleh Nabi Ismail adalah Tuhan yang sama. Jadi jelas, kita harus memakai akal dan pikiran. Tuhan itu tidak pernah akan berfirman dua kali. Tidak mungkin Tuhan itu berfirman berulang-ulang untuk menceritakan sesuatu yang telah ada di dalam kitab-kitab sebelumnya. Anda pikirkan. Nah, jika kitab itu memang datang untuk menyampaikan hal yang terbaru, peraturan yang terbaru, atau dia menggugat ketiga kitab itu, ataukah dia menggenapi ketiga kitab itu yang harus dikatakan oleh Al-Quran, bahwa dia datang untuk menggenapi apa yang telah dikatakan di dalam Taurat, Zabur, dan Injil. Tapi fakta yang ada, Al-Quran malah tidak menggenapi, malah membuat pertentangan. Pertanyaannya udah jelas bahwa Tuhan yang di dalam ketiga kitab itu berbeda dengan di dalam kitab Al-Quran. Karena apa? Karena di dalam Al-Quran menentang atas pernyataan ketiga kitab sebelumnya. Silakan dibantah. Oke, baik. Terima kasih. Ya, Anda bertanya kenapa harus ada sampulnya diganti dengan Alkitab padahal biblas. Yang terakhir dari saya supaya Anda banyak belajar. Kenapa harus ada Al-Quran? Nah, buka Bible Anda sekarang. Saya ajarin, buka karangan Markus, Yohanes 14 nomor 26. Buka. Di situ diterangkan, tetapi penghibur, yaitu roh. Kenapa dikatakan roh? Karena dia masih gaib. Yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Nih, diutus. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Oke? Jadi dia akan mengajarkan segala sesuatunya, tidak berhenti sampai Yesus. Masih ada ajaran yang belum diajarkan. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Berarti Roh Kudus yang benar itu, Dek, itu Om, itu Paman, adalah Roh Kudus yang kembali mengingatkan ajaran Yesus kepada oknum tersebut. Jadi apa yang pernah Yesus ajarkan kepada muridnya yang asli oleh Roh Kudus yang benar diajarkan kembali kepada roh penolong lain ini. Apakah pengajaran Yesus diajarkan kembali oleh penulis-penulis kitabmu? Tidak. Yesus mengatakan tidak setitik pun dihilangkan dari hukum Taurat sebelum langit bumi lenyap. Pewarta kitabmu, dengan matinya Yesus maka dia telah membatalkan segala hukum, membatalkan hukum Taurat dan segala ketentuan yang ada di dalamnya. Bertentangan. Tapi kalau di dalam Al-Quran, bos, di dalam Al-Quran, inni rasulullahi ilaikum wa iskalallahu ya Isa bin Maryam a'anta qulta linnas takhizuni wa ummi ilaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Ya. Apakah engkau pernah mengajarkan kepada manusia untuk menyembah dirimu?
Nabi Isa mengatakan, Maha suci Engkau ya Allah. Aku tidak berkata-kata dari diriku kecuali apa yang bukan hakku, kecuali aku tidak berkata sesuatu yang bukan hakku. Yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan. Berkesesuaian dengan perkataan Yesus dalam Yohanes 12 nomor 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan Tuhanku untuk aku katakan. Berarti oknum tersebut, kata Yesus, akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Berarti Nabi ini akan datang mengajarkan bahwa Yesus itu hanyalah Nabi, hanyalah Rasul. Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini hanyalah utusan Allah kepadamu. Itu bukti bahwa Roh Kudus yang benar itu ada pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diajarkan mengulang kembali perkataan-perkataan Yesus yang pernah Yesus ajarkan kepada muridnya yang asli. Sementara pengajar kitabmu, Yesus itu adalah Tuhan yang inkarnasi menjadi Tuhan, menjadi manusia, mati dan seterusnya, bangkit menjadi Tuhan. Wah, segala macam ajaran yang tidak berkesesuaian dengan perkataan Yesus. Yesus mengatakan, penghibur itu ketika dia datang, dia akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan. Makanya Al-Quran mengembalikan semua perkataan Yesus yang pernah Yesus katakan. Berarti Roh Kudus yang adalah namus itu mengajarkan ajaran yang benar. Sementara kitabmu, Yesus adalah Tuhan yang datang, mati, bangkit pada hari ketiga. Haleluya. Silakan. Baik, sudah dijawab oleh Peter. John Peter, saya mau bicara sebentar. Ini yang satu slot ini saya khususkan untuk Oten yang lain ya, biar kita ini adil di sini. Untuk posisi Mas Sandi itu ada sebagai moderator. Silakan yang merasa dirinya kita naik, yang Muslim tahan dulu dan ikut-ikutan naik. Cukup dengarkan di live comment, ketak aja di situ. Yang satu slot saya khususkan untuk Oten yang lain. Silakan Oten yang lain. Silakan untuk request bisa saya naikkan yang Oten. Tadi katanya dilanjut, Peter. Jadi Juma, kamu ini orang munafik yang saya pernah dengar dan saya saksikan. Mengapa saya katakan Anda orang munafik? Karena Anda ini tidak meyakini kitab kami, tetapi Anda membawa ayat-ayat yang ada di dalam Biblos untuk membenarkan Muhammadmu. Jadi ini adalah ciri orang munafik. Di sisi lain orang munafik itu tidak mengakui. Kemudian di sisi lain dia akan memakai ayat-ayat yang tidak diyakininya untuk membenarkan keyakinannya. Ini adalah ciri-ciri iblis. Yesus sudah mengatakan, berhati-hatilah. Setelah aku akan datang nabi-nabi palsu yang akan menjual namanya, yang mengatakan seolah-olah datang dari aku. Siapa nabi yang mengaku nabi setelah itu? Coba dicek. Nggak ada yang mengaku nabi selain orang Arab yang bernama Muhammad. Jelas Taurat untuk Israel, Zabur untuk Israel, Injil untuk Israel. Lalu datanglah ke kitab yang terbaru yang mengatakan kitab yang datang dari Tuhan. Kitab yang berisi ayat-ayat yang sempurna, menyempurnakan ketiga kitab yang datang sebelumnya. Tapi isinya sangat bertentangan dengan apa yang terjadi di dalam kisah 3 kitab sebelumnya. Jadi, nggak usah pusing-pusing. Saya cuma hanya mengatakan bahwa janganlah engkau memaksakan diri, Juma. Isa Al-Masih itu bukan Yesus. Sampai kapanpun engkau tidak akan bisa membuktikan bahwa Isa Al-Masih adalah Yesus. Karena apa? Karena jelas firman yang datang, yang diberikan oleh namus, entah siapa namus ini. Ya, namus ini menurut informasi yang saya dengar, pada saat Muhammad menghafal ayat-ayat tersebut di dalam Gua Hira, dia membawa kitab. Kitab ini telah dinyatakan di Fusilat 41 ayat 3. Ini kitab yang diberikan kepada Muhammad, yang ditulis dalam bahasa Arab. Kemudian dia menghafalkan ayat-ayat tersebut di dalam Gua Hira. Lalu datanglah sosok namus ini, mendekap dia. Hingga Muhammad merasa kesakitan.
Dan namus ini mengatakan kepada Muhammad, bacalah. Aku tidak bisa membaca, jawab Muhammad. Kenapa? Karena gelap gulita di dalam gua ini. Dia tidak membawa cahaya. Dia datang ke sana hanya untuk menghafal. Karena dia sudah membaca sebagian daripada apa yang dia baca di dalam kitab tersebut. Tetapi sosok namus ini murka dan melakukan hal yang kedua kepada Muhammad, menyuruh dia untuk membaca, bacalah. Tetapi Muhammad tetap menjawab, aku tidak bisa membaca. Sampai 3 kali Muhammad dipaksa untuk membaca. Bagaimana mungkin dia membaca di dalam kegelapan? Jelas bahwa yang dikatakan oleh namus membaca ini merujuk kepada kitab. Karena kalau itu firman, dia akan mengatakan, dengarkanlah wahai Muhammad, dengarkanlah, pasang kupingmu. Tetapi dia mengatakan bacalah. Jelas bahwa Muhammad ini bisa membaca, bisa menulis. Tetapi kalian mengatakan dan menghujat dia buta huruf. Muhammad bukan tidak bisa membaca, tetapi karena dalam keadaan gelap bagaimana mungkin seorang bisa membaca. Jadi jelas bahwa Muhammad mendapat informasi dari kitab ini, dan itu dibenarkan dalam Fusilat 41 ayat 3. Kitab yang ditulis dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahuinya. Itu jelas bahwa itu berupa sebuah kitab, bukan ayat-ayat. Lalu kemudian Sinamos ini mengatakan bahwa manusia diciptakan dari segumpal darah. Siapa yang dia maksud manusia yang diciptakan dari segumpal darah? Ini adalah fitnah. Namun setelah memfitnah bahwa tidak ada manusia yang diciptakan dari segumpal darah. Manusia itu diciptakan dari saripati tanah. Kemudian diambil dari tulang rusuknya. Dijadikan pasangannya yang bernama Hawa. Itulah manusia yang diciptakan oleh Tuhan bangsa Israel. Tetapi Namus mengatakan bahwa manusia diciptakan dari segumpal darah. Siapa yang dimaksud dia manusia yang diciptakan dari segumpal darah? Siapa yang dimaksudnya? Apakah Habil ataukah Kain? Sehingga dia mengatakan bahwa ada manusia yang diciptakan dari segumpal darah. Dan ini adalah penyesatan. Oleh karena itu, dia menceritakan kisah itu kepada istrinya. Lalu Siti Khadijah membawa Muhammad menemui Waraka. Karena Waraka lah yang memberikan kitab ini kepadanya untuk dihafalkan dan dibaca. Karena Waraka meyakini bahwa Muhammad ini adalah sosok yang dianggapnya sebagai orang besar yang akan datang di kemudian hari. Oleh karena itu Waraka mengajarkan kepada Muhammad, memberikan penjelasan tentang isi kitab yang dimiliki Waraka, kitab yang berisi tentang Taurat, tentang Zabur, tentang Injil, yang disampaikan kepada Muhammad, yang dijelaskan dalam bahasa Arab. Karena Muhammad tidak mengerti bahasa yang dibawa di dalam Waraka, yaitu bahasa Hebreu, bahasa Yunani. Karena Namus ini adalah bahasa Yunani. Injil itu adalah bahasa Yunani. Itu jelas mengatakan bahwa Warakalah satu-satunya orang yang memberikan informasi tentang isi Taurat, tentang isi Zabur, tentang isi Injil kepada Muhammad. Jelas di dalam salah satu ayat di dalam Al-Quran mengatakan, dirahmatilah aku pada saat aku dilahirkan. Itu kata Isa Al-Masih. Pada saat aku dilahirkan, pada saat aku meninggal, dan pada saat aku dibangkitkan. Jelas ini menyatakan Isa Al-Masih ini pernah lahir, pernah meninggal, dan pernah dibangkitkan. Al-Quran menyatakan bahwa sesungguhnya ia pernah dilahirkan, pernah meninggal, dan pernah dibangkitkan. Itu fakta, itu realita, dan itu tidak bisa dipungkiri. Tetapi kalau Anda menafsirkan dengan hal-hal yang berbeda, itu adalah keyakinan Anda. Karena Tuhan Yesus telah mengatakan bahwa setelah Dia akan datang roh penolong, Roh Kudus, bukan orang, roh. Ingat, yang akan datang itu roh, bukan orang. Karena akan ada datang setelah aku nabi-nabi palsu. Coba,
Anda lihat siapakah nabi setelah Yesus, setelah Nabi Yohanes, Nabi Yahya? Tidak ada yang mengaku nabi. Jika ada dia mengaku nabi, maka dia adalah nabi palsu. Tuhan telah mengatakan, orang yang telah dia tunjuk, orang yang dipilih dia untuk menyabarkan kabar gembira ini, dia tidak akan mati. Dia tidak akan dipatuk ular. Dia tidak akan mempan diracun. Dan dia akan menyembuhkan segala orang sakit. Pertanyaannya, apakah Muhammad ini termasuk orang yang dimaksud? Apakah Muhammad pernah menyembuhkan orang sakit dengan tangannya? Tidak. Lalu, ketiga di ayat di dalam Alkitab mengatakan bahwa orang ini akan tidak mempan akan racun. Ternyata apa yang terjadi? Muhammad meninggal itu karena racun kaibar 3 tahun, 4 tahun sebelumnya yang akhirnya merenggut nyawanya. Berarti Muhammad termasuk orang yang tidak dipilih karena dia tidak mempan terhadap racun. Dan Muhammad bukan orang yang dipilih karena tidak satu pun orang Arab yang terbukti pernah disembuhkan oleh tangannya. Jadi kita ganti formasinya aja ya, biar penonton tidak biarkan ini sama aja dengan ceramah gereja, penonton pada ngantuk. Jadi saya ketiduran semua ini. Untuk itu formatnya langsung TikTok aja Mas Juma, biar kita dulu. mempersingkat waktu aja ini. Oke. Saya ambil moderator. Ini kan ceramah jadinya, ngantuk jadinya. Baik. Penonton pada kecewa ini soalnya. Jadi langsung Cek. ini di handle untuk langsung TikTok aja. TikTok sekarang topiknya Yohanes 16, 12, 15. Di sana ada kata seorang ya. Kalau nggak salah ada kata seorang. Silakan Banyuma. Apakah seorang ini adalah manusia atau Roh Kudus? Banyuma dulu baru Pak John. Kok TikTok aja Banyuma, silakan. Ya, sebelum dilanjut, saya harapkan untuk jarang menyerang personal ya. Seperti goblok. Ya. Saya tanggapi dulu Bang yang tadi baru masuk TikTok. Ya, harap pakai adab. Iya. Jadi gini, hujatan-hujatan Anda itu terhadap Rasulullah itu karena Anda yang buta. Beliau nggak buta. Meski dalam kegelapan dia melihat. Buktinya beliau menjabarkan segala aspek kehidupan manusia melalui Al-Quran. Lah kitab Anda. Apa yang Anda bisa uraikan dari kitab Anda bersama dengan sains? Matahari belum ada, siang malam sudah ada. Gugur di situ. Yesaya 29 nomor 12, dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan baiklah baca ini, maka ia akan mengatakan aku tidak dapat membaca. Ini nubuatan. Siapa yang menggenapi itu? Ada. Tunjukkan kepada saya. Tak akan pernah Anda sanggup untuk mengatakan itu. Kenapa dikatakan kitab? Karena kelak wahyu yang datang itu akan berupa kitab. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Di situ dikatakan kitab. Meskipun Al-Qur'an belum berbentuk kitab. Makanya belajar bahasa Arab supaya Anda paham apa maksud daripada Al-Qur'an. Kemudian di dalam Ulangan 18 nomor 18, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka di antara saudara mereka sama seperti engkau Musa. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Berarti orang ini harus didikte. Kenapa harus didikte? Karena ditaruh di mulutnya itu firman Tuhan. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Jadi apa yang ada dari mulutku berpindah ke mulutnya. Kalau saya mengatakan A, maka mulutnya harus mengatakan A. Kalau saya mengatakan B, maka mulutnya harus mengatakan B. Makanya diperintahkan ikra. Baca. Apa yang harus aku baca? Ya katakan ikra, ikutin bacaan itu. Makanya diikutin ikra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Dia mengikuti Bismi rabbikal ladzi khalaq. Kenapa harus begitu? Karena aku menaruh firmanku di dalam mulutnya. Yang keluar dari mulut Lukas itu firman dari mana? Firman dari mana? Firman dari tetangga. Yang dituliskan Paulus itu firman dari mana? Firman dari penjara, dari padang gurun.
Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Makanya apa yang ada di dalam Al-Quran, tidak ada yang bisa membuktikan bahwa itu bukan kalam Allah. Kecuali orang buta yang bisa mengatakan itu. Orang yang tidak bisa membaca Al-Quran yang mengatakan Al-Quran itu bukan firman Tuhan. Percaya sama saya, pasti itu betul. Nah, kemudian ketika saudara mengatakan bahwasanya yang datang itu adalah namus, dan namus itu saya tidak tahu. Ketika dia mengatakan manusia diciptakan dari segumpal darah. Halo? Al-Quran mengatakan, ya ayuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba' fa inna khalaqnakum min turab thumma min nutfah thumma min alaqa thumma min mudghah mukhallaqa wa gairi mukhallaqa. Jelas Al-Quran itu berkesesuaian dengan liyubayyina lakum, ilmu sains. Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging. Itu udah jelas itu. Al-Quran tidak ada pernah keliru itu. Siapa yang mengajarkan itu kepada Rasulullah sementara dia jauh dari ilmu kedokteran? Dia tidak pernah belajar tentang organ tubuh. Siapa yang mengajarkan? Yang mengajarkan itu adalah namus. Makanya Waraka mengatakan, dia itu orang buta. Dia itu buta tapi dia ahli kitab. Dia takjub dengan mengatakan, kudus, kudus, yang suci, yang suci. Bayangkan. Waraka mengatakan itu. Tapi kalau Paulus, siapa yang mengatakan dia itu menerima Roh Kudus? Siapa? Sehingga kitabnya kau imani. Ini Waraka coy, ahli kitab. Kudus, kudus, yang suci, yang suci. Lalu dia mengatakan apa? Demi Tuhan yang menguasai jiwaku, yang mendatangi Muhammad adalah namus terbesar. Yang dulu juga mendatangi Musa. Sungguh Muhammad ini adalah nabi bagi kaumnya. Yakinlah dia, yakinkan dia, supaya dia tidak ragu terhadap keberadaannya sebagai nabi. Lalu Anda bertanya, apa namus ini? Belajar supaya Anda tahu. Mau pakai bahasa Bugis, bahasa Jepang, bahasa Cina, bahasa Thai, bahasa tubuh, bahasa apapun yang Anda bisa. Cari referensi. Namus itu apa? Supaya Anda itu bisa sehat. Yang mendekati kemudian tentang kaidah-kaidah yang diajarkan oleh Waraka adalah bahasa Yunani. Bahasa Arab juga ada. Nams. Apa artinya nams? Kehormatan, kebijakan kemudian. Ya, kesucian kemudian. Ini yang perlu Anda pahami. Ketika Anda lari kepada nomos, bahasa Yunani, apa yang dikatakan di sana? Kebajikan. Namus itu kebajikan. Kalau bahasa Ibraninya, hukum-hukum. Dia adalah adat atau honor, kehormatan. Itu yang perlu Anda pahami. Lahirkan rasa penasaran kepada diri Anda. Namus ini apa sih? Jangan seperti anak-anak, siapa itu? Anak kata. Asal nyerang tapi nggak punya senjata. Namus itu kalau Anda larikan kepada bahasa Yunani artinya nomos. Nomos artinya hukum-hukum, bos. Makanya Jibril datang, Roh Kudus datang mengajarkan apa? Hukum-hukum. Jadi Waraka tidak salah ketika dia mengatakan yang datang itu adalah namus. Namus yang suci yang pernah datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, kalau kata namus ini Anda tidak tahu, belajar. Kan ada kamus. Atau apa istilah? Anda masuk ke mana? Ke Google. Tanya sana. Namus itu apa? Tanya Google supaya Anda tahu. Namus itu apa ya? Belajar di situ. Namus itu dalam bahasa sehari-hari orang-orang yang belajar tentang bahasa Yunani dikatakan sebagai pneuma. Pneuma itu adalah spirit. Spirit itu adalah roh atau jiwa. Maka yang datang itu adalah orang atau malaikat yang datang merasuki jiwa seseorang untuk mengajarkan hukum-hukum kebajikan. Itulah namus yang kemudian menyatakan dirinya sebagai malaikat Jibril. Nah, kalau ini ditanya kepada saudara, apa yang merasuki Lukas? Kok bisa menulis setebal itu? Roh Kudus. Mana pembuktiannya? Siapa yang mengatakan itu rupanya? Apa gunanya Roh Kudus? Kan ada Yesus di tengah-tengah mereka. Karena Yesus mengatakan, aku telah menyampaikan segala firman yang engkau berikan kepada aku. Berarti yang mengajar bukan Roh Kudus. Yang mengajar kudu wajib hukumnya Yesus.
Kalau Roh Kudus itu nanti ketika yang berhak itu datang, yang sama seperti Nabi Musa, yang di mulutnya ditaruh firman Tuhan. Itu baru Roh Kudus datang. Makanya Al-Quran tadi saya katakan kepada saudara, Qul nassalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqqa. Itu baru datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang mengingatkan kembali perkataan-perkataan Yesus yang asli kepada Bani Israel. Jadi ya, kalau yang nabi palsu itu jelas adalah Paulus. Di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1, Saulus termasuk dalam golongan nabi. Kenapa palsu? Karena ajarannya bukan dari Yesus. Kenapa palsu? Karena ajarannya bukan dari Roh Kudus. Kenapa palsu? Karena ajarannya bukan dari Allah, pencipta langit dan bumi. Dia ngarang sendiri. Dan Yesus selama dia ngajar, sedikit lagi, Yesus selama dia ngajar Bani Israel, tidak pernah dia mengatakan bahwa serigala itu muncul dari bangsa Arab. Dia katakan serigala itu muncul dari Bani Israel, dari Farisi, dari ahli kitab, dari orang munafik, dari keturunan Benyamin. Coba, kitab Anda yang mengatakan itu. Paulus dari Benyamin. Dia ahli Torah, dia orang Farisi, dia orang munafik. Kenapa saya mengatakan munafik? Dia mengutuk orang-orang yang bersunat, tapi dia menyunat Timotius. Coba, munafik. Kepada orang Roma dia ngaku Roma, kepada orang Yahudi dia ngaku Yahudi. Munafik. Itu namanya munafik. Menyeberangi lautan, menjelajahi daratan. Dan itu pekerjaan Paulus. Tidak ada itu. Waspadalah kepada Bani Khedar. Waspadalah kepada Bani Nabayot. Waspadalah kepada Bani Ismail. Waspadalah kepada keturunan Hagar. Waspadalah kepada Bani Ismail. Waspadalah kepada Bani Quraisy. Nggak ada. Yesus mengatakan waspadalah kepada siapa? Ahli Taurat. Paulus. Waspadalah kepada siapa? Orang Farisi. Paulus. Waspadalah kepada orang munafik. Paulus. Waspadalah kepada orang yang menyeberangi lautan. Paulus. Semuanya Paulus. Mengajarkan manusia, menyembah manusia siapa? Paulus. Pelajari itu. Belajar supaya Anda waras. Demikian. Oke.